Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 10 dari Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 5693, pembunuhan dimulai di rumah suci. Batu pembuluh darah kuno, dalam kondisi normal, memiliki kekuatan penindasan yang tak tertahankan. Jika seseorang bisa memicu fenomena aneh berdasarkan darah, maka kekuatan darah akan muncul dan tekanannya akan semakin besar. Pada saat ini, Chu Feng berdiri di atas batu garis keturunan kuno, dan garis keturunan ganda dari penghalang seni bela diri dipicu pada saat yang bersamaan. Garis keturunan muncul, membumbung ke langit, menutupi miliaran mil langit. Lebih dari sekedar istana suci 7 alam? Lebih dari 7 alam Tianhe? Di dunia seni bela diri yang luas, di suatu tempat di langit berbintang, ada sebuah perahu sederhana yang mengapung. Di dalam perahu, seorang lelaki tua sedang berlatih, tetapi tiba-tiba dia membuka matanya dan melihat ke arah istana suci 7 alam. Awalnya penglihatannya biasa saja, namun kemudian menjadi lebih cerah, seolah-olah dia bisa melintasi Bima Sakti, melintasi lautan bintang, dan memiliki kekuatan observasi. Dan pada pandangan ini, keterkejutan yang luar biasa muncul di mata yang telah dialami selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Garis keturunan yang kuat, lelaki tua itu mendesah pelan. Seorang pemuda segera membuka tirai dan masuk. Pemuda ini ternyata adalah Zhang Yingxiong. "Tuan, ada apa? Garis keturunan kuat seperti apa?" Zhang Yingxiong mengedipkan matanya, penuh rasa ingin tahu. "Seorang lelaki hebat telah lahir," kata lelaki tua itu. "Siapa itu? Di mana itu?" Zhang Yingxiong bertanya. "Ayo ikut aku ke 7 alam Tianhe." Setelah berbicara, lelaki tua itu berpikir, dan perahu itu berubah menjadi aliran cahaya, menuju istana suci 7 alam dengan kecepatan luar biasa. Itu jelas merupakan kapal kayu sederhana, tetapi memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada susunan teleportasi. Pada saat yang sama, Jiu Hun Tian Hanai, seorang pria paruh baya sedang duduk di atas tebing, menggunakan kain emas mengkilat untuk membersihkan kapak yang tampak biasa saja. Namun tiba-tiba, ekspresinya juga berubah, jadi dia segera berdiri dan melihat ke arah 7 alam Tianhe. Matanya mengumpulkan kekuatan yang kuat, dan pada saat yang sama dia menyalakan api hijau, dan api hijau itu sebenarnya lebih kuat dari kekuatannya. Pada pandangan ini, pria paruh baya itu juga memiliki ekspresi terkejut di matanya, dan semakin dia melihat, dia menjadi semakin terkejut. Tidak lama kemudian, seorang anak laki-laki berumur sekitar 10 tahun berlari ke tebing dengan penuh semangat. "Guru, Miao Miao telah membuat terobosan lagi." "Iya?" Pria paruh baya itu menjawab, tapi matanya masih menatap kehampaan di kejauhan. "Aku tidak pernah menyangka bahwa Miao Miao dan api kabut jiwa akan terintegrasi dengan sempurna. Jika ini terus berlanjut, para jenius terkuat di dunia seni bela diri yang luas tidak akan lagi menjadi junior dari Tuan Tianhe." Anak laki-laki kecil itu menjadi semakin bersemangat ketika dia memikirkannya, tetapi dia menyadari bahwa pria paruh baya itu tidak bereaksi, jadi dia melihat ke arah pria paruh baya itu. "Tuan, apa yang kamu lihat?" Biasanya, tuannya akan senang dengan kecepatan terobosan Xian Miao Miao. Namun saat ini, dia mengabaikannya, membuatnya sadar ada sesuatu yang tidak beres. "Jenius paling kuat di dunia seni bela diri yang luas, saya khawatir ini bukan giliran Miao Miao," kata pria paruh baya itu. "Ah, guru, bagaimana Anda dapat mengambil kesimpulan seperti ini?" tanya anak kecil itu. "Lihat sendiri." Pria paruh baya itu menunjuk ke arah anak laki-laki itu, dan sinar arogansi bercampur dengan kekuatan dan warna hijau jatuh ke mata anak kecil itu. Segera, pria paruh baya itu menggerakkan jarinya,
dan anak kecil itu tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan melihat ke arah yang dia lihat. Melihat hal ini, anak kecil itu membuka mulutnya karena terkejut. Dia sangat terkejut hingga dia tidak bisa berbicara. Baru setelah kekuatan di matanya menghilang dan dia mendapatkan kembali kebebasannya, dia menatap pria paruh baya itu. Guru, sungguh guntur yang mengerikan, kekuatan yang mengerikan, apa penyebabnya? Tanya anak kecil itu. Pria paruh baya itu tidak berkata apa-apa. Tetapi anak laki-laki kecil itu sepertinya memahami sesuatu dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan lantang, bukankah itu penglihatan yang disebabkan oleh garis keturunan seseorang? Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, rambutnya berdiri. Jika memang benar seseorang yang melakukannya, maka tidak peduli siapa orang tersebut, dia mungkin adalah eksistensi yang tak tertandingi oleh generasi muda di dunia. Pada saat yang sama, sungai bela diri leluhur, sungai totem, sungai laut abadi, sungai surgawi, sungai garis darah, sungai tubuh ilahi. Ada orang-orang super kuat yang mengarahkan pandangan mereka ke arah 7 alam Tianhe. Istana suci 7 alam adalah tempat yang mereka amati. Penglihatan itu, mereka semua melihat penglihatan yang menutupi langit dan matahari. Dan inti dari visi tersebut, apakah ini lebih dari sekedar visi? Kedua garis keturunan itu mendatangkan malapetaka dalam kehampaan dengan pandangan sekilas. Di depan mereka, segala sesuatu di dunia ini seperti semut. Semua makhluk di bawah merasakan kesakitan yang luar biasa. Tekanan kuat menindas semua orang kecuali Chu Feng. Bahkan Master Sekte Changqiong dan Master Istana 7 Alam mengerutkan kening. Para tetua tingkat suci mengertakkan gigi. Sedangkan untuk junior, wajah mereka bahkan lebih terdistorsi, dan tubuh mereka gemetar tak terkendali. Kalau kita bilang, garis keturunan raja adalah penindasan dari jiwa. Kemudian guntur surgawi 9 warna hanya ingin menghancurkan segalanya, secara dominan dan langsung. Namun dibandingkan dengan ini, mereka yang mampu melawan penindasan ini menatap sosok di tengah alun-alun. Chou Feng, pencipta semua ini. Belum lagi orang-orang di Istana Suci 7 Alam, bahkan mata pemimpin sekte abadi Changqiong pun berubah ketika mereka melihat ke arah Chu Feng. Ada sedikit rasa permusuhan. Dendam antara Chu Feng dan Istana Suci 7 Alam tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi kalau ada seperti ini, kalau dibiarkan berkembang, siapa yang bisa menandinginya ke depan? Klik, klik. Namun segera, suara pecah datang dari kaki Chu Feng. Kekuatan garis keturunan terlalu kuat, dan batu garis keturunan kuno tidak dapat menopangnya sama sekali, penuh retakan dan telah mencapai batasnya. Hanya mendengar ledakan, batu pembuluh darah kuno itu pecah. Batu pembuluh darahnya pecah, dan penglihatannya mulai menghilang. Meskipun penglihatan itu tidak segera hilang, penindasan telah hilang. Semua orang di Istana Suci 7 Alam akhirnya menghela nafas lega, terutama para junior, yang merasa seperti telah terlahir kembali. Tapi para junior itu melihat ke arah Chu Feng lagi, tapi tidak ada yang senang. Saat ini, mereka hanya merasa otaknya kosong dan ada emosi yang tak terkatakan di dalam hatinya. Putra Jiran King? Pemilik garis keturunan raja? Ini adalah sesuatu yang sulit mereka terima. Tapi apa yang terjadi dengan garis darah petir hari itu? Mereka belum pernah melihat garis keturunan Tianlei yang begitu menakutkan, bahkan garis keturunan raja sedikit lebih rendah darinya. Tapi kedua garis keturunan ini sebenarnya berasal dari Chu Feng? Bahkan jika bukan karena Chu Feng, mereka tidak akan tahu bahwa batu garis keturunan kuno tidak hanya dapat menguji garis keturunan raja, tetapi juga garis keturunan lainnya selama garis keturunan tersebut cukup kuat. Chu Feng melirik acuh tak acuh pada orang-orang di Istana Suci 7 Alam yang matanya penuh amarah, tapi juga ketakutan. Akhirnya, dia mengarahkan pandangannya pada Istana Penguasa 7 Alam. Tuan Istana 7 Alam,
apakah Anda baru saja melihat dengan jelas? Saya ingin bertanya. Garis keturunan ayahku, di dunia seni bela diri yang luas ini, siapa yang tidak pantas untuknya? Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata ini, semua orang di Istana Suci Tujuh Alam mengencangkan hati mereka. Jika garis keturunan Tianlei barusan diwarisi dari ayah Chu Feng, bukankah bakat ayahnya tidak lebih lemah dari bakat Jie Ranqing? Bicara soal darah saja, jika Jie Ranqing adalah raja para spiritualis dunia, maka ayah Chu Feng adalah raja seni bela diri. Namun penguasa Istana Tujuh Alam tidak berbicara, sebaliknya, dia mengertakkan gigi dan menatap Chu Feng dengan tajam. Sekarang lihat lebih dekat, Chu Feng dan putrinya benar-benar mirip. Namun dia tidak pernah menghubungkan Chu Feng dengan cucunya yang belum pernah dia temui. Dalam hatinya, cucu itu hanyalah seorang anak kecil yang tercela dan tidak berguna. Siapapun yang memiliki bakat luar biasa tidak bisa menjadi cucunya. Namun, kenyataan di hadapannya memaksanya untuk menghadapinya. Namun mengapa hal ini terjadi? Instruksi dari zaman para dewa, bakat yang ditampilkan oleh Chu Feng. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Dia sangat marah hingga darahnya melonjak dan dia tidak bisa mengendalikan diri. Engah, tiba-tiba, wajah penguasa Istana Tujuh Alam berubah, dan kemudian seteguk darah muncrat. Tuan Istana. Melihat pemandangan ini, banyak orang kuat datang ke Istana Penguasa Tujuh Alam dalam sekejap. Tepat pada saat ini, Istana Penguasa Tujuh Alam tampaknya telah berusia puluhan tahun. Terutama dari jarak dekat, ketika mereka melihat penguasa istana yang maha kuasa dan tak kenal takut, tubuh lamanya bergetar tak terkendali, dan para tetua ini patah hati. Mata spiritualnya menatap Chu Feng, dengan niat membunuh di matanya. Turunkan Chu Feng ini. Segera setelah perintah ini dikeluarkan, penjaga yang tak terhitung jumlahnya dari Istana Suci Tujuh Alam melompat pada saat yang sama dan mengepung Chu Feng dari segala arah. Salah satu dari penjaga ini jauh lebih kuat dari Chu Feng. Namun, orang-orang itu, sebelum mereka mendekati Chu Feng, seolah-olah mereka berubah menjadi batu, membeku di udara dan tidak bisa bergerak. Setelah melihat lebih dekat, ekspresi Ling Mouzi dan yang lainnya juga berubah. Saya melihat lapisan kekuatan cahaya bintang muncul di sekitar Chu Feng. Kekuatan cahaya bintang itulah yang mengandung kekuatan pesona yang kuat. Kekuatan itulah yang membekukan para penjaga Istana Suci Tujuh Alam di udara. Kamu bajingan, kamu ingin menangkapku juga. Saat Chu Feng berbicara, dia melambaikan tangannya, dan bintang-bintang berkedip-kedip, sangat ganas, ketika tersebar, para penjaga hancur berkeping-keping. Adegan ini membuat semua orang sulit dipercaya. Chu Feng benar-benar melakukan pembunuhan besar-besaran. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.